Salam, hai, apa kabar semua? Bersama Yesus, dasar, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, bersyukur sekali lagi kita pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama melalui ibadah online kita pada pagi ini. Sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini, mari saya bawakan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan yang indah kepada kami Tuhan agar kami dapat beribadah sekali lagi dan memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, dan Engkau terus memimpin kami Tuhan dari awal sampai habisnya ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan ada pasal jahat ingin mengganggu perjalanan ibadah kami pada pagi ini, kami tolak, kami hancur itu semua dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan, bagi mereka yang tidak berkesempatan beribadah bersama kami Tuhan, kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau juga menyertai mereka Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan. Tuhan, kami serahkan doa kami ini semua di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seterusnya kita akan ke ruang pujian penyembahan yang akan dipimpin oleh tim Praise and Worship. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, bertemu kembali dengan kami di atas ibadah atas talian. Walaupun Anda di rumah, kami di sini, tetapi kita percaya Tuhan Yesus yang menyertai dimanapun kita berada. Ada amin? Haleluya. Kita akan teruskan dengan pujian kita. Kita naikkan pujian yang pertama yang menyatakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil.
pujian kita yang menyatakan Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya, sekali lagi kita angkatkan hanya kau milikku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, amen. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amen. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. haleluya. Selamanya Tuhan Yesus adalah sumber kuat kita. Sumber kekuatan saya dan sumber kekuatan kamu. Kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Seterusnya kita akan masuk ke dalam penyembahan kita. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus Engkaulah jawaban hidupku. Mari kita mengangkatkan penyembahan ini sama-sama dengan sikap yang berdoa. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau
pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Tuhan, Engkau sediakan segala sesuatunya bagi kami ya Yesus. Kita naikkan penyembahan ini sekali lagi dengan sikap yang berdoa. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kami Tuhan, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Yesus. Hanya Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kami lihat Yesus, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Yesus, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kami lihat Yesus, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan itu yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi nyatakan itu Kau, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Tuhan, kami naikkan puji sembah kami ya Yesus. Engkau jawaban hidup kami ya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus buat penyertaan dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ini hidup kami ya Tuhan, kami ingin istiharkan nama Yesus sepenuhnya di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah jawaban di setiap situasi yang kami alami ya Tuhan. Tuhan, kami tidak akan mundur, kami tidak akan berhenti untuk meninggikan nama Tuhan. Bahkan setiap apapun yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi ya Tuhan Yesus, kami istiharkan nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan kita.
Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah raya secara online, khususnya dalam pendengaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, dialah hadirat Tuhan benar-benar menuntun kita. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus kami izin Roh Kudus-Mu, bahkan urapan-Mu terjadi di tempat ini. Saat kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya. Saat kami mendengar firman-Mu, segala roh-roh halangan, roh-roh yang membuatkan kami Tuhan Yesus tidak selesa untuk mendengar firman-Mu, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Hanya kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya pendengaran firman. Urapi hamba-Mu secara khusus dalam penyampaian firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan biarlah semuanya yang daripada pikiran Kristus, yang daripada hati Yesus disampaikan pada umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita jalan atau bahkan kesempatan, waktu yang sangat indah untuk kita dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 sebagai renungan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di dalam bagian pembacaan ini saya menarik tema yang sederhana, bicara tentang Yesuslah jawaban. Kalau kita perhatikan bahkan renung firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan penjelasan, bahkan Yesus memberitahukan kepada semua orang bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat membawa kepada Bapa. Bahkan tidak ada satu orang pun yang dapat mengalami Allah Bapa di surga kecuali melalui Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sebenarnya itu adalah kata-kata yang memberi bukti kepada setiap kita yang mendengar, bahkan semua orang yang belum percaya Yesus, menyatakan bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, bahkan Yesus itu hidup. Nah, di dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini, saya menarik beberapa poin sebagai pembelajaran kita. Yang pertama, kita ambil dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Sekali lagi, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang." Yesus berbicara tentang Dia adalah Alfa dan Omega. Apa makna Alfa dan Omega? Dialah firman itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapakah itu firman? Itulah Yesus itu sendiri. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Berarti Yesuslah yang segala sesuatu pertama. Yesuslah segala sesuatu memulakan. Tanpa Dia segala sesuatu tidak ada. Itu makanya dalam firman Tuhan ini berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang." Artinya Dia sudah ada, sekarang sudah ada, bahkan juga
yang akan datang. Artinya, Yesus adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, supaya manusia mengenal, mengerti bahwa Yesuslah jalan satu-satunya untuk memperoleh kehidupan kerajaan yang kekal, yaitu kehidupan yang abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di dalam firman Tuhan, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6 berkata, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Perhatikan ayat ini. Yohanes berkata, firman-Nya lagi kepadaku. Kata Yohanes, semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Berarti semua sudah terjadi, bahkan terjadi oleh karena firman. Berarti firman itu yang menciptakan. Siapakah firman itu? Itulah Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang terawal dari segala yang terawal, bahkan dia yang terakhir dari segala yang terakhir. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Perhatikan di dalam bagian ini, orang yang haus akan kuberikan dengan air dengan cuma-cuma. Ternyata Yesus adalah jawaban dari kehausan manusia. Kehausan apakah di dalam kehidupan manusia? Ini bicara tentang kehausan secara rohani, kehausan secara roh. Artinya manusia tidak dapat mengalami jawaban dalam kehidupannya tanpa Yesus Kristus. Hanya ada satu jawaban yang memuaskan kehausan roh, kehausan hati manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan dia berkata begini, orang yang haus akan kuberi minum. Orang yang haus akan kuberi minum. Artinya orang yang datang kepada Yesus, yang mencari Yesus, dia akan menemukan Yesus, dan dia akan mengalami namanya kepuasan secara roh. Ini jelas jawaban Yesus. Apakah semua minuman, semua pemberian Yesus itu diberikan secara berbayar? Perhatikan firman Tuhan ini, dia berkata begini, orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma, haleluya, dengan mata air kehidupan, tidak perlu dibayar. Artinya Yesus memberi kepada setiap jiwa-jiwa yang haus mencari Tuhan, yang mencari Yesus, dia berikan mata air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Artinya Yesus adalah jawaban kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa dialah sumber segala sesuatu. Dialah sumber kehidupan. Dia adalah sumber keselamatan. Dia adalah sumber pembebasan dari segala dosa. Dia adalah sumber sukacita. Dia adalah sumber damai sejahtera. Tuhan Yesus berikan kepada mereka, kepada jiwa-jiwa yang haus akan Dia. Pertanyaannya, apakah jemaat-jemaat Tuhan sampai hari ini tetap haus mencari Yesus? Apakah kita hari-hari ini dalam jiwa kita tetap memiliki kehidupan bahkan roh yang haus mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertemu dengan Yesus secara pribadi? Mau rindu mengalami kasih-Nya, rindu mengalami damai sejahtera, rindu mengalami sukacita. Karena
Kenapa di dalam bagian ini Yesus memberikan jawaban? Apakah Yesus tidak mengerti situasi kita hari-hari ini? Semua orang digemparkan dengan keadaan yang sangat menakutkan. Semua orang mengalami namanya tekanan di dalam jiwa, di dalam roh mereka. Siapakah yang dapat menjawab persoalan? Di belahan dunia ini ada negara-negara yang sudah tidak lagi sanggup menyelesaikan permasalahan krisis yang terjadi. COVID-19 ini, salah satunya adalah negara Italia, sudah tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Tidak adalah jawaban lagi untuk menyelesaikan semuanya. Ketakutan mulai menghantui. Kematian terjadi di sana sini. Hanya ada satu jawaban, kata Perdana Menterinya atau Presiden negara itu. Hanya kita berserah. Berserah kepada Sang Pencipta. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung semua keluar dari bangunan. Mereka pergi di jalan-jalan raya. Bahkan di pinggiran-pinggiran kota mereka berlutut dan berseru. Dan saya percaya tidak ada satu yang boleh menjawab dalam persoalan mereka. Hanya ada satu, Yesus. Dan saya percaya semua yang berlutut, dia akan berkata, hanya Yesus satu-satunya yang menjawab segala persoalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang haus, kata Yesus, akan kuberikan minum dengan cuma-cuma. Kita bersyukur karena kita memiliki Yesus. Saya percaya apapun hari-hari ini, bahkan yang akan datang pun, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan ini. Tetapi yang pastinya, yang satu yang kita tahu, ada satu pribadi yang menjadi tempat kita merujuk kehidupan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Artinya, dia adalah pemegang kehidupan manusia. Sejak manusia dibentuk dari rahim ibunya sampai masuk pada kehidupan namanya kematian, Yesus memulakan bahkan yang mengakhiri dari seluruh kehidupan manusia. Yesus adalah pemegang kunci kehidupan. Yesus adalah pemegang seluruh kehidupan manusia. Dia adalah hakim yang adil. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, saat Tuhan kembali lagi ke dalam dunia, mengangkat kita, bahkan menggenapi janji-janjinya, semua mata akan melihat. Yang sudah meninggal akan bangkit dan melihat kemuliaan Kristus berada di tata kemuliaan. Dan orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang setia kepada Yesus, yang hidup dalam menyembah kepada Yesus, dia akan mengalami namanya kehidupan yang tinggal tetap di sebelah kanan Allah bersama dengan Yesus Kristus di surga. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya poin yang kedua adalah kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Dia. Haleluya. Berarti poin yang kedua ini berbicara tentang
kerajaan Kristus tidak pernah tergoncangkan. Berarti ada satu pemerintahan yang tidak akan pernah tergoncang, adalah pemerintahan Kristus. Pemerintahan Kristus tidak ada satupun yang boleh menggoncangkan. Dalam Ibrani berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya, dengan hormat dan takut. Dengan kata lain, mari kita beribadah kepadanya dengan cara yang berkenaan kepadanya. Bagaimana cara yang berkenaan kepadanya? Yaitu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dengan rasa takut dan hormat akan Yesus Kristus. Saya percaya Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah Roh Kudus yang memuliakan Kristus, yang mengagungkan nama Yesus. Karena Roh Kudus dengan Yesus, bahkan Allah tidak pernah terpisah. Inilah Roh Allah yang ada di dalam kita, bahkan Roh yang membawa kita untuk memulia Yesus, menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Ternyata Yesuslah jawaban. Seorang putra telah lahir bagi kita, dan lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Tidak ada penasihat yang ajaib, saudara-saudara. Hanya satu, Yesus Kristuslah penasihat ajaib buat saya dan kita semua. Allah yang perkasa. Tidak ada Allah yang perkasa selain Yesus Kristus, karena Dialah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa yang kekal. Tidak ada satupun Bapa yang baik, yang kekal. Hanya ada satu Bapa yang kekal, adalah Yesus Kristus, yang kita sembah, yang kita kenal, yang kita agungkan, yang kita sudah terima sepenuhnya dalam hidup kita sebagai Raja damai. Haleluya. Yesuslah jawaban dari seluruh kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bagian firman Tuhan ini membawa kita sekali lagi untuk lebih bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam Tuhan. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang terawal dan yang terakhir. Bahkan Dia juga pemerintah dalam kehidupan kita. Dia punya kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Apapun terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di dalam alam dunia ini, tidak ada satupun yang boleh menggoncangkan kerajaan Yesus. Di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat 8-9, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, aku yakin, sebab aku yakin. Paulus katakan, saya percaya, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atas kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saya mengutip satu kata yang sangat penting di sini, yaitu ataupun sesuatu makhluk lain. Apakah makhluk lain yang ada di bumi ini? Salah satunya adalah COVID-19 ini, yang dilepaskan di bumi ini, yang digerakkan oleh roh jahat, melalui pekerjaan manusia, oleh tindakan manusia, oleh karena kebodohan manusia.
yang ingin melawan kerajaan Tuhan, yang melawan pemerintahan Kristus. Tapi apakah Yesus terkalahkan dari semua ini? Tidak ada satupun yang boleh mengalahkan kerajaan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, dalam Kisah Para Rasul membicara, atau Dr. Lukas memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah jawaban dunia ini. Dia lebih berkuasa daripada penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu di udara, bahkan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Yesus berkata, akulah keselamatan. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Paulus, bahkan Dr. Lukas memberitahukan kepada kita, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur. Ternyata jawaban dari segala persoalan manusia, bahkan persoalan kehausan, kelaparan, akan jiwa-jiwa manusia untuk mencari Tuhan, hanya ada satu Tuhan yang benar. Itulah Yesus Kristus namanya. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya percaya, jemaat-jemaat Tuhan, ketika kita memegang kata-kata Yesus ini, ketika kita memegang kata-kata firman Tuhan ini, sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersemangat. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bergairah. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersemangat menyembah Tuhan. Karena kita sudah berada dalam landasan yang benar. Kita sudah berada dalam landasan berjalan dalam kehidupan yang kekal. Kita sudah berada di dalam landasan kehidupan yang pasti. Itulah Yesus Kristus. Mari jemaat-jemaat Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari-hari ini pemuda mengeluh dalam kehidupan kita? Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini mulai lemah karena kita hanya melihat situasi atau keadaan di sekitar kita, bahkan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Mari kita kembali kepada jawaban yang pasti, yaitu Yesuslah jawaban kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan, Engkau bekerja sepenuhnya dalam hidup kami. Oleh firman-Mu yang kami dengar pagi ini, saya percaya Roh Kudus yang terus bekerja, membangkitkan roh kami, menyegarkan jiwa kami, menyegarkan iman kami. Sehingga ya Tuhan Yesus Kristus, kami berkata, tidak ada lagi jawaban dalam kehidupan ini, hanya satu. Yesus satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah yang terawal dan yang terakhir. Terima kasih Yesus karena Engkaulah Raja dalam hidupku. Engkaulah Raja damai. Engkau yang memerintah dalam kehidupanku. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, diberkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, dimanapun keadaan kami ya Tuhan Yesus hari-hari ini. Saya percaya Yesus satu-satunya jawaban dari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kasih dan rahmat Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang besar itu tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Shalom. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Reverend Jimmy atas firman Tuhan yang telah dibawakan sebentar tadi. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberikan berkat melalui firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ruangan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Sis Lydia, dan seterusnya doa pemberian kasih yang akan dipimpin oleh Bro Gen. Tuhan Bapa yang di surga,
Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Kami sekali lagi dapat menghadap Engkau dalam doa kami. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami percaya bahwa setiap waktu Engkau menjaga dan melindungi kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan Bapa untuk berkat kesehatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga hari ini kami percaya semuanya oleh berkat kemurahan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa khusus bagi pekerja barisan hadapan yang membantu dalam mengendali wabah COVID-19 ini Tuhan Bapa, untuk pasukan polis, tentara, sukarelawan, dokter dan juga jururawat. Tuhan, Kau berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dan juga kesabaran sepanjang mereka menjalankan tugas. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Bapa untuk pribadi kami sendiri sebagai rakyat Malaysia, agar kami patuh dan menghormati ketetapan kerajaan. Berikan kami hati yang mau tunduk kepada otoriti seperti mana kami tunduk akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga pemimpin negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Bapa, Engkau bekerja di tengah-tengah mereka. Berikan mereka hikmat dalam mereka menangani cabaran ekonomi saat ini Tuhan. Begitu juga Tuhan Bapa, saat ini kami angkat setiap kepimpinan gereja SIB Ipoh ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tidak mau dibatasi dengan tempat dan keadaan, untuk kami dapat terus melayani Engkau, sebab kami tahu bahwa hidup kami adalah satu pelayanan. Jadi pada saat ini Tuhan Bapa, kami bersatu hati di dalam doa kami. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu menyertai kami, menguatkan kami, dan memberikan kami hikmat dalam kami melaksanakan visi dan misi gereja kami. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan nama-Mu dimuliakan di atas segalanya. Kami tidak dapat memilih badai apa yang datang dalam kehidupan kami, tetapi kami dapat memilih kepada siapa kami berharap. Hanya Engkau Tuhan, tempat pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, kami masih dapat menghadap Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kehidupan yang telah Tuhan berikan untuk kami, kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang kami nikmati. Sehingga pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dengan begitu luar biasa. Bahkan dalam pekerjaan kami, dalam tugas kami, Tuhan Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kagum kepada Engkau Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang penuh dengan kekudusan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan perpuluhan dan persembahan kami kepada Engkau. Kami tahu Engkau mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami mohon agar Engkau menerima persembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati dan sucikanlah persembahan ini Bapa, untuk penggunaan kerajaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk pribadi yang mengelolakan keuangan, yang mengelolakan persembahan ini. Engkau berkati dia dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga dengan kekuatan dan semangat agar pribadi ini terus kuat melayani Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, seterusnya kita akan masuk dalam roh pengumuman, dan pengumuman kita adalah Oke, kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari Ahad jam 10 pagi di channel ini ya. Mari jemaat Tuhan
yang sudah diberkati Tuhan, kita datang kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah raya kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena penyertaan-Mu sepanjang pada ibadah raya. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang layak menerima segala kemuliaan, kehormatan, keagungan. Dan tidak ada alasan buat kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah jawaban kehidupan kami. Engkaulah jawaban kehidupan semua manusia yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Karena Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah yang terawal dan yang terakhir dalam hidup kami. Bahkan ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Raja yang bertakhta bersemayam dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami semua ya Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap umatnya. Sebab itu kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang pada minggu ini, bahkan sepanjang pada minggu ini, ada tuntunan tangan Tuhan, ada penyertaan tangan Yesus Kristus dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah, bahkan yang sedang bertugas ya Tuhan. Kami percaya kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ingatkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan yang lemah, ada kekuatan yang baru, yang sakit ada kesembuhan terjadi. Bahkan ya Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam keadaan susah ya Tuhan, ada penghiburan terjadi dalam roh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya sepanjang pada minggu ini sekali lagi kami percaya umat-Mu ya Tuhan, yang berseru atas nama Tuhan Yesus Kristus, dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa, ada penyertaan Tuhan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah, bahkan yang sedang bertugas. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi. Amin. Oke, kita sudah tiba di penghujung ibadah online kita pada pagi ini, dan kita berjumpa pada minggu depan. Mari kita sama-sama katakan CB. Tuhan berkati, bye, jumpa lagi.